Selamat siang kepada dosen Bu Yunisa Aisanafi. Izinkan saya untuk akan mempresentasikan dengan tema analisis ADAS sebagai pemenuhan tugas 2 ekonomi makro. Analisis ADAS yaitu analisis keseimbangan ekonomi dalam keadaan harga yang mengalami perubahan. Definisi penawaran agregat atau agregat supply disingkat AS adalah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu. Pada perekonomian terbuka, penawaran agregat meliputi pendapatan nasional atau barang dan jasa yang dikeluarkan di dalam negeri, ditambah dengan barang dan jasa yang diimpor. Penawaran agregat adalah penawaran barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam suatu negara. Definisi permintaan agregat dan agregat demand atau disingkat AD adalah tingkat pengeluaran yang akan dilakukan dalam perekonomian sebagai tingkat harga. Pandangan pokok menentukan suku bunga dan efek jumlah uang dalam ekonomi kepada kegiatan ekonomi mempunyai dua aspek yang berbeda. Jumlah penawaran uang. Menurut pandangan ahli ekonomi klasik, suku bunga ditentukan oleh tabungan yang tersedia dalam masyarakat atau permintaan dana modal untuk investasi. Uang tidak dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi dan produksi nasional atau kesempatan kerja penuh sudah tercapai. Menurut Keynes, suku bunga ditentukan oleh penawaran uang dan permintaan uang. Perubahan jumlah uang akan mempengaruhi kegiatan ekonomi atau kesempatan kerja penuh yang dapat dicapai. Hubungan antara perubahan jumlah uang dan kegiatan ekonomi akan melalui proses sebagai berikut. 1. Perubahan jumlah uang akan mempengaruhi suku bunga. Apabila jumlah uang bertambah, suku bunga akan turun. 2. Penurunan suku bunga akan menambah investasi dalam perekonomian. 3. Pertambahan dalam investasi akan menambah pengeluaran agregat, dan selanjutnya pertambahan pengeluaran agregat akan menambah pendapatan nasional. Untuk menentukan tingkat produksi nasional dapat dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan F dikali K, L, Q, dan T, di mana Y sama dengan pendapatan nasional yang diwujudkan dalam perekonomian, K sama dengan jumlah barang modal yang tersedia, L sama dengan jumlah tenaga kerja dan kemampuan tenaga kerja yang tersedia, Q sama dengan jumlah kekayaan yang telah dikembangkan dan digunakan, T sama dengan tingkat teknologi yang digunakan dalam berbagai kegiatan produksi. Dalam masyarakat yang ekonominya selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh, tingkat kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional ditentukan oleh kemampuan negara tersebut untuk menggunakan faktor produksi yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa. Pandangan pokok teori makroekonomi Keynesian. 1. Peranan pengeluaran agregat. Analisis Keynesian sederhana menunjukkan bahwa pengeluaran agregat yang akan menentukan sejauh mana kegiatan ekonomi, pendapatan nasional, dan kesempatan kerja akan diwujudkan dalam suatu waktu atau tahun tertentu, atau analisisnya belum memperhatikan faktor tentang efek perubahan suku bunga dan efek perubahan tingkat harga terhadap kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Analisis Keynesian merupakan analisis jangka pendek yang memperhatikan perubahan kegiatan ekonomi sebagai
akibat dari perubahan pengeluaran agregat. Dalam analisis, tidak diperhatikan mengenai perkembangan teknologi dan perubahan kualitas faktor produksi. Jumlah dan kualitas faktor produksi dianggap tetap apabila pengeluaran agregat bertambah, maka kegiatan ekonomi, produksi nasional, dan kesempatan kerja akan meningkat. Peningkatan kesempatan kerja atau akan mengurangi pengangguran. 2. Penentuan suku bunga dan peranan uang. Mekanisme transmisi. A. Efek perubahan penawaran uang terhadap suku bunga. B. Efek perubahan suku bunga terhadap investasi. C. Efek perubahan investasi terhadap pengeluaran agregat dan pendapatan nasional. 3. Peranan kebijakan pemerintah dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu tahun tertentu. Dampak bekerjanya pasar bebas tanpa campur tangan pemerintah, yaitu ekonomi sukar untuk mencapai tingkat kesempatan kerja penuh dan terdapat perubahan yang besar dalam kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu. Keynesian mengatakan perlunya campur tangan pemerintah dalam usaha untuk mencapai tingkat kesempatan penuh tanpa inflasi dan dengan kebijakan fiskal dan moneter. Bentuk analisis ADAS Masaki. Kurva AS adalah kurva yang terus-menerus melengkung ke atas dan memotong garis tegar pada YE. Setelah itu kurva AS menjadi semakin tinggi tingkat kenaikannya. Kurva SRAS menunjukkan apabila tingkat harga adalah P1, maka perekonomian akan mencapai kesempatan kerja penuh. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan akan menghasilkan output yang bernilai YF. B. Apabila harga yang berlaku adalah P1, output yang ditawarkan perusahaan hanyalah bernilai Y1 dan pengangguran berlaku. Dan C. Pada harga P2, nilai output negara adalah Y2, yaitu lebih banyak nilai Y1, Y2, dan YF pada harga tetap, maka output Y2 lebih besar dibandingkan dengan Y1 dan YF. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mungkinkah suatu perekonomian menghasilkan output nasional yang melebihi output pada kesempatan kerja penuh? Jawabannya mungkin. Kesimpulan dari pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Analisis ADAS merupakan analisis keseimbangan ekonomi negara dan keadaan harga yang mengalami perubahan. 2. Untuk menentukan suku bunga, jumlah penawaran uang, ada dua aspek yang berbeda, yaitu menurut pandangan ahli ekonomi klasik dan Keynes. 3. Untuk menentukan tingkat produksi nasional dapat dihitung dengan Y sama dengan efektif dikali K, L, Q, dan T. 4. Pandangan pokok teori makroekonomi Keynesian tentang peranan pengeluaran agregat uang dan suku bunga. Kebijakan pemerintah dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu tahun tertentu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat.